Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Zulfa, NIM 1908 1020 1257. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi bisnis, materi presentasi. Yang pertama, mengapa keahlian presentasi itu penting? Kemampuan presentasi yang efektif, maka kita akan mampu untuk membuat acara pertemuan seperti meeting, seminar, atau perkuliahan menjadi lebih menyenangkan. Selain itu juga membuat audien menerima informasi yang kita berikan lebih baik dan terinspirasi karena materi yang kita berikan. Yang kedua, mengapa komunikasi secara lisan itu lebih efektif? Karena komunikasi secara lisan itu disebut lebih efektif karena menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan, dapat memberikan penjelasan yang lebih perinci dan jelas. Bagaimana presentasi agar berjalan dengan baik? Yang pertama, latih diri supaya lebih tenang. Yang kedua, menyiapkan bahan visual. Yang ketiga, latih cara berbicara yang baik. Yang keempat, melibatkan audien saat presentasi. Yang kelima, menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Yang keenam, mengatur pernafasan. Yang ketujuh, usahakan agar tetap fokus. Yang kedelapan, persiapkan presentasi secara 100%. Khalayak dalam lingkungan bisnis. Yang pertama, menyimak dalam konteks bisnis. Yang kedua, menyimak presentasi individu yang unik yang akan menyaring setiap pesan berdasarkan pengalaman, kebutuhan, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai. Menyimak individu. Penyajian yang efektif harus berupaya mengetahui sebanyak-banyaknya mengenai setiap penyimak, meskipun tidak mungkin menggambarkan seluruh variabel individual. Hal-hal berikut ini merupakan faktor-faktor penting untuk mempertimbangkan kapan menganalisis penyimak individual. Yang pertama, berbicara harus mempertimbangkan apakah penyimak tersebut peka terhadap masalah, luwes atau kaku, ingin tahu atau tidak, percaya diri atau berani, takut kegagalan atau bebas dari rasa takut, sangat termotivasi atau hanya terpacu untuk berusaha, gigih atau tidak, toleran terhadap perbedaan atau tidak, selektif menerima informasi atau tidak, memiliki daya ingat baik atau tidak, dapat adaptif menerima informasi atau gagasan baru atau tidak. Selanjutnya, iklim komunikasi. Iklim komunikasi dalam perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Yang pertama, iklim komunikasi terbuka. Efektivitas presentasi akan berjalan dengan baik. Perusahaan akan dengan senang hati melihat adanya berbagai informasi-informasi yang dapat meningkatkan kualitas eksistensi perusahaan yang akan berdampak bagi kemajuan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, iklim komunikasi tertutup tidak akan mempersulit efektivitas kegiatan presentasi. Yang selanjutnya, proses analisis dan adaptasi khalayak. Terdapat beberapa prosedur khusus yang dapat diikuti untuk menganalisis khalayak atau penyimak. Pada saat Anda menelaah metode-metode ini, ingatlah perbedaan-perbedaan mendasar antara pidato, presentasi, dan komunikasi publik. Analisis dan adaptasi khalayak yang efektif merupakan hal yang kritis bagi keberhasilan pembicara presentasi. Selanjutnya, sifat proses pengambilan keputusan. Cara pembicara harus mengetahui cara-cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Kadang-kadang orang mengambil keputusan secara bebas. Beberapa organisasi mengandalkan keputusan kolektif pada saat individu berupaya menyelesaikan tugas
melalui interaksi satu sama lain. Akan timbul perbedaan pendapat. Penyaji yang efektif harus mengetahui bagaimana cara menangani konflik-konflik tersebut. Yang selanjutnya, pidato presentasi sebagai pengaruh. Presentasi dan perubahan. Hal penting yang harus diingat bahwa perubahan yang dihasilkan melalui presentasi harus terjadi pada halayak. Keyakinan pada sebuah proposal semata tidak cukup, atau kebutuhan yang dimaksud agar orang lain ingin melakukan tindakan yang merubah keinginan untuk menjadi pembicara yang efektif harus mengubah bentuk pengaruh yang memiliki kecenderungan tetapi tidak memaksa. Mempengaruhi melalui pemberian informasi. Presentasi informatif terdiri atas penjelasan ringkas, laporan atau instruksi. Hal tersebut dapat saling melengkapi, tetapi ketiganya memiliki perbedaan mendasar yang diakibatkan dari tuntutan yang ditetapkan penyaji pada informasi secara efektif. Penjelasan ringkas atau lebih kita kenal dengan briefing biasanya bersifat umum atau internal. Laporan baik bersifat formal maupun informal biasanya menyelesaikan satu dari 3 tujuan. Mempengaruhi dengan cara membujuk. Metode mendefinisikan kesesuaian sebagai tindakan manipulasi simbol untuk menghasilkan perubahan melalui tingkah laku evaluatif atau tingkah laku penghindaran orang-orang penerjemah simbol tersebut. Model ini memiliki 2 komponen dasar. Yang pertama adalah konsep tujuan pembicara, yang kedua konsep motivasi. Konsep ini dapat dipahami bila dihubungkan dengan konsep tujuan. Yang kedua, kiat kebersihan dalam presentasi persuasif harus dimulai dengan pembelajaran banyak-banyak anggota halayak untuk beradaptasi presentasi dengan para halayak. Yang ketiga, kiat untuk menuntaskan etos. Etos bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh pembicara, justru etos diberikan kepada pembicara oleh penyimak. Penyaji mengembangkan kredibilitas melalui pengembangan, dukungan, dan penyajian argumentasi. Semakin efektif pembicara berdebat, semakin besar kredibilitas yang diperoleh. Yang keempat, kiat untuk membujuk halayak khusus. Halayak dalam suatu presentasi itu sedikit dan presentasi harus disesuaikan dengan anggota halayak. Yang kelima, kiat dalam persuasi. Taktik persuasi dari lakson taktik yaya jangan bertanya jika bertanya yang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, mendapat komitmen sebagai mendapat lebih banyak hingga mereka menjawab lebih sedikit. Penanaman mendapatkan IOU. Etika persuasi. Pembicara bertanggung jawab untuk melakukan setiap usaha bujukan etis pembicara karena individu maupun kelompok memiliki gagasan dan standar yang berbeda. Berikut merupakan standar minimum dalam persuasi etis. Hindarilah penyajian informasi atau bukti yang salah atau penyimpang
kepada penyimak. Yang ketiga, tidak berbicara tanpa menginformasikan diri Anda dan tanpa persiapan yang cermat. Yang keempat, akuilah apa yang tidak ada, ketahuilah secara terbuka. Yang kelima, hindarilah penyesatan yang disengaja atau disadari terhadap para penyimak dengan memberikan atasan yang lemah dan tidak logis. Yang keenam, terbukalah pada informasi dan gagasan baru serta kritik tentang posisi Anda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.